الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. باب الترهيب من الكبر والإعجاب والترغيب في الحلم واحتمال الأذى والعفو والإعراض عن الجاهلين. Bab tentang ancaman atau larangan akan sifat sombong, ya, wal ijab dan ujub. Sombong ini adalah merasa diri lebih baik dari orang lain, baik itu dari sisi dunianya atau akhiratnya. Dari sisi akhirat saja Allah membenci. Disebutkan penyebab Allah melaknat iblis itu karena sombongnya. Dan iblis itu sombongnya bukan dengan dunia, tapi dengan ibadah, dengan ilmu. Dia merasa lebih alim, dia merasa lebih banyak ibadah. Maka dia mengatakan ketika Allah menyuruh dia sujud ke Nabi Adam, ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik dari dia. Nah, ucapan lebih baik itu adalah sifat sombong. Ucapan ini menggambarkan apa yang di hati. Ada kalanya orang itu tidak menampakkan dengan ucapan atau dengan perbuatan, tapi hatinya merasa dia lebih baik. Ini juga sombong. Karena itulah sombong itu masuk maksiat hati, bukan maksiat lidah atau perbuatan. Cuma ada kalanya orang itu gak kuat menahan sombong yang ada di hati, sehingga dia tampakkan dengan perbuatan, dengan sikap atau ucapan. Dan itu lebih parah, ya. Sombong di hati aja itu sudah berbahaya, karena memang sombong itu ya maksiat hati, apalagi sampai dia tampakkan. Nah, iblis ini dilaknat oleh Allah karena sombong, merasa lebih baik tapi isi ibadah. Bagaimana kalau sombong itu terkait dunia? Ya. Contoh, menganggap remeh orang yang miskin, ya, menganggap remeh, merasa nggak pantas kalau dia duduk di samping jalan bareng orang fakir, merasa kurang layak kalau di undangan satu tempat duduk dengan orang fakir, merasa kurang pantas. Itu lebih besar laknatnya, lebih besar. Atau dengan jabatan, awal belum jadi pejabat biasa masya berbau, sudah jadi pejabat, udah mau lagi. Biasanya buka kalau naik mobil buka jendela, nggak jendela lagi deh. Nah, kalau itu karena sifat merasa dia lebih unggul, nah ini dosa, ya, dan maksiatnya itu sangat besar, karena dia sombong dengan perkara yang nggak pantas untuk disombongkan, apa dunia. Kenapa? Karena Allah nggak memandang sedikit pun perbedaan dunia itu. Fakir sama kaya di sisi Allah sama. Ya. Istilahnya orang pejabat sama rakyat jelata sama.
yang punya pengikut banyak atau yang nggak punya pengikut sama, terkenal atau nggak terkenal sama. Justru yang berbeda di sisi Allah itu urusan ibadah. Oh, ahli ibadah lebih Allah cintai. Orang yang berilmu lebih Allah cintai. Tapi sombong dengan itu dilarang. Sombong dengan ibadahnya Allah melarang. Gak senang. Kenapa? Karena sombong sifat Allah. Jangan direbut. Di antara nama Allah itu Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Ya. Karena memang yang paling berhak untuk sombong itu Allah. Manusia nggak berhak. Karena itulah dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Al-'azamatu izari, keagungan itu adalah sarungku. Wal kibriya ridai, kesombongan itu adalah selendangku. Faman naza'ani wahidan minhuma, barang siapa yang merebut satu dari dua ini, merebut dariku dua dari perkara ini, adkhaltuhu nar fala ubali, aku campakkan dia ke neraka dan aku gak peduli lagi. Nah ini sombong dengan ibadah aja bahaya. Ya. Dan kebanyakan manusia itu sombong di nomor dua ini, urusan dunia. Karena lebih cantik, lebih tampan, lebih seteret badannya, meremehkan yang lebih pintar, nilainya lebih bagus di kelas, ya. Akhirnya seperti ini dia merasa sombong, hati-hati. Ya, itu dari lebih parah dari iblis. Iblis itu sombongnya karena ibadah. Memang ibadah itu di sisi Allah bernilai, tapi Allah membenci kesombongan. Allah membenci kesombongan. Ya, karena itulah dalam hal ini sifat sombong itu sangat-sangat tercela. Sampai-sampai surga itu haram atas orang yang sombong. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sombong walaupun sekecil atom. Artinya surganya apapun ibadahnya, tahajudnya, sedekahnya, ya, itu kalau masih ada sombong, dia nggak bisa masuk surga. Harus dibasuh dulu ke neraka. Karena sombong ini tobatnya sulit. Kapan tobatnya? Ketika dia merasa bahwasanya apa yang dia punya itu dari Allah, bukan dari dia. Dia merasa kapanpun Allah mau mencabut bisa. Nah, waktu itu baru dia merasa salah. Kalau tidak ada itu tetap, ya. Bahkan bisa jadi tambah banyak ibadah, tambah sombong, tambah belajar agama, tambah nafal Al-Quran, nafal kitab, tambah sombong. Karena yang dia cari adalah lomba di dalam nilai di sisi orang. Dia berlomba-lomba dalam nilai di sisi orang. Ya. Duduk sama yang gak apa, merasa dirinya harus dimuliakan. Oh, saya harus diistimewakan. Apa? Oh, saya kan ustaz, masa jadi diistimewakan? Merasa. Cuma ada orang sekitar memang harus memuliakan. Ada orang sekitar memuliakan. Kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana Nabi itu menyuruh kita mendudukkan setiap orang menurut kedudukannya. Tapi itu dari sikap orang, sikap kita nggak boleh nuntut. Saya kan Pak Kades harusnya di depan, jangan. Memang mereka mendudukkan harus sesuai, tapi Anda jangan nuntut. Sifat baik Anda itu nggak seperti itu. Jangan merasa diri harus, nah ini gak boleh. Sama kayak gini, sifat terbaik
Orang yang punya ketika ada orang minta, dia memberi. Sifat terbaiknya. Dia bohong Ustaz. Dia pura-pura nyari sumbangan padahal bodoh semua itu. Urusan dia. Yang penting secara dohir dia ini minta bukan untuk maksiat, bukan untuk judi, bukan untuk kasih. Itu adab yang punya duit. Kalau dia ada yang datang minta bantuan kasih, adab dia. Nah, adab orang yang tadi, kalau dia bohong, ya dosa dia dengan bohong. Jadi jangan kita kalau ada orang minta suudon, wah jangan-jangan dipakai, jangan-jangan ini, saya nggak mau ngasih gara-gara suudon, salah. Dari mana ada prasangka buruk itu? Sementara dia ini secara dohir minta untuk kebaikan. Kalau memang Anda tidak bisa ngasih banyak atau khawatir, kasih sedikit. Yang penting dia keluar dari rumah Anda bukan dengan tangan kosong. Ada yang dia bawa. Nah, ini di situ. Ya. Adapun urusan dia bohong, dia gini, itu ada adabnya. Orang fakir itu gak boleh minta kecuali urgent. Orang yang punya makan untuk hari esok harap dia minta hari ini. Dia punya makan untuk hari esok harap dia minta untuk hari ini. Ya untuk esok habiskan dulu. Kalau sudah habis esok, nah baru silahkan. Anda gak punya, baru boleh minta. Itu ada orang meminta. Meminta pun itu bukan untuk memperkaya, apalagi jadikan profesi. Nah ini yang seperti ini harus diketahui. Dan ada orang yang diberi, ada orang yang diberi, itu apa? Terima. Selama Anda lihat ini bukan dari barang haram. Yang ngasih kerjanya baik, bukan dari hasil haram, terima. Sebab kata ulama, para malaikat mengatakan barang siapa yang diberi tapi dia enggak mengambil, maka ketika dia meminta dia tidak akan diberi. Barang siapa yang diberi tapi dia tidak mengambil, nanti suatu saat dia akan meminta tapi dia tidak akan diberi. Dan yakinkan di hati ini dari Allah. Ini Allah yang ngasih lewat dia. Harus yakin seperti itu, bukan melihat fulan. Ya. Sehingga pandangan Anda pada orang itu sebatas dia hanya kurir saja. Ya kurir, nyampaikan barang orang yang ngasih Anda kepada Anda. Ya terima kasih, makasih Pak. Ya sudah nyantarkan. Tapi syukurnya tinggi pada Allah. Karena dia yang memberi. Dia yang memberi. Ya. Dan dia tidak perlu komen ketika kurir itu nggak datang tepat waktu atau biasanya datang kurir nggak datang. Tuh jangan, Anda jangan marahin kurir, kan kurir kalau ada disuruh dia datang, nggak disuruh nggak datang. Dia nggak ada yang ngirim barang, sudah dia nggak datang ke rumah Anda. Ini setiap hari datang, biasanya setiap hari. Jangan marahin kurir. Tahu-tahu seminggu nggak datang, kurirnya datang, seminggu terlambat, seminggu nggak kesini, isinya tiap hari datang. Kalau ngomelin kurir salah. Kata kurir itu, saya cuma nyampaikan kalau ada barang ya saya sampaikan. Jangan salahkan saya kata. Nah seperti itulah. Ketika Allah memberi seorang hamba lewat hamba-hambanya, maka hamba-hamba yang lain itu kurir saja. Itu semua dari Allah. Ya. Nah syukurnya bentuknya apa Ustaz? Syukurnya banyak ibadah. Syukurnya itu banyak ibadah. Allah berfirman, wa'malu ala Dawud syukra. Beramallah yang baik wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Artinya syukur itu bukan cuma terima kasih, tapi tetap lihat haram. Dapat HP, terima kasih Allah, alhamdulillah. Dibuat ghibah lagi HP-nya, itu bukan syukur. Kufur berarti. Ya, dapat mobil baru, alhamdulillah. Dibantu ke mobilnya.
Itu bukan syukur. Syukur itu Anda gunakan nikmat itu untuk ibadah. Itu kasih Allah fasilitas Anda pakai untuk tujuan Anda hidup. Apa? Ibadah. Itu syukur. Itulah banyak orang sampai sholat pasti alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bayangkan 33 kali 5 150 lebih. Tapi kok tetap aja dalam keadaan dia ini fakir, dia nggak bersyukur. Syukurnya cuma lisan aja. Tapi ini dikasih Allah untuk apa, dia nggak gunakan. Tetap dia nggak sholat, tetap dia ini menggunakan barang itu untuk maksiat, ya sudah. Sehingga dalam hal ini nggak Allah kasih lagi. Kenapa? Khawatir tambah banyak maksiat. Dikasih lagi fasilitas tambah maksiat lagi, mending dicampur. Ini fasilitas penting. Karena itulah syukur itu nggak cuma ucapan lisan, tapi dia mencakup tiga perkara. Pertama, syukur dengan hati. Apa syukur dengan hati? Meyakini ini dari Allah, bukan dari usaha saya atau kepintaran saya atau hokinya saya. Gara-gara saya hoki, saya ini orang bejo nih. Bukan. Mau bejo nggak bejo, kalau sudah rezeki Anda pasti mampir. Kadang orang merasa ini nasib baik saya, Ustaz. Bukan nasib baik Anda. Itu Allah yang ngasih. Anda harus yakin ini dari Allah, bukan dari yang lain. Memang lewat yang lain, bisa jadi lewat usaha Anda, lewat sawit Anda, tapi itu dari Allah. Itu syukur dengan hati, harus Anda tahu. Banyak orang nggak syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Apa? Mengucapkan alhamdulillah. Karena itulah kata Nabi, afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Kenapa ini sebaik doa? Karena doa yang paling terbaik adalah ketika bersyukur. Kok bisa Ustaz? Dan sekarang intinya doa apa? Intinya doa kan biar Anda dikasih kan? Iya. Nah sekarang faedah syukur apa? Untuk ditambah, ya sudah, itu tujuan hamdalah. Kalau memang Anda doa itu untuk dikasih, berarti yang paling afdol doa itu ya hamdalah. Karena dengan hamdalah Anda akan dikasih banyak. La in syakartum la zidannakum, maka tambah dong. Karena itulah tidak disebutkan doa kecuali diawali dengan hamdalah, ditutup dengan hamdalah. Ya, karena itu afdol doa. Yang ketiga, doa syukur dengan badan, dengan amaliyah. Nah, ini yang paling berat. Tapi disitulah yang menjadikan orang itu bertambah nikmatnya gara-gara syukur dengan amal. Syukur dengan amal ini banyak. Anda diberi nikmat mata, syukuri. Ya apa syukur? Berpandang Quran, buat baca kitab, baca hadis. Ya, memandang wajah orang tua dengan pandangan takdim, memandang wajah ulama dengan pandangan memuliakan. Jaga mata dari maksiat, memandang orang lebih rendah, itu jaga. Ini syukur. Ya. Kasih telinga, syukuri. Gunakan untuk mendengar hal yang baik. Karena itulah orang hadir majelis itu niatnya banyak. Ya, niat menambah ilmu, niat cari ridho Allah, niat memenuhi perintah Rasulullah, niat menghilangkan kebodohan dari diri, ya, niat mensyukuri semua nikmat. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat waktu lenggang, nikmat sehat, nikmat ada harta, nikmat kendaraan. Itu syukur, Allah tambah sampai. Kenapa? Karena Anda mensyukuri dengan hadir majelis itu niatnya banyak. Ya, sehingga dalam hal ini Allah tambahi kalau orang itu berniat syukur itu Allah tambahi. Selanjutnya, ya, kibir itu ada kalanya perasaan lebih baik. Ya, disebutkan orang yang merasa sombong, merasanya lebih baik,
itu kena tempeling syaitan. Dia kena tempeling syaitan. Ya, disebutkan Nabi ketika duduk dengan para sahabat itu membicarakan ada orang yang masya Allah ibadahnya ini tiap hari puasa, tiap malam tahajud, gak ada tidurnya, tidur sebentar tahajud sampai subuh. Sehingga mereka ini membicarakan orang ini dengan baik. Maka ketika orang itu masuk masjid, Nabi, orang-orang mengatakan, ya Rasul, itu loh orang yang kami maksud itu. Kata Nabi, aku melihat bekas tempelingan syaitan di pipinya. Itu dia datang melihat Nabi, dia cium tangan. Nabi bilang, "Ushhiduka billah." Ya. Nah, aku tanya engkau karena Allah. Artinya harus jujur. Apakah kamu ketika masuk masjid kamu merasa dirimu lebih baik daripada yang di masjid? Iya ya Rasul. Nah, itu tempeling syaitan. Nabi lihat di wajahnya banyak tempelingan syaitan. Jika dia masuk masjid, wah ini jarang tahajud semua ini. Oh ini jarang puasa sunnah. Ini kena tempeling lagi. Ya, pulang pengajian dia teman di warung kopi. Waduh, ahli neraka semua ini. Gak ikut pengajian, lalu kena tempeling lagi sampai. Ya, wis urusan mereka, gak usah ngurus orang. Termasuk nikmat itu ketika Anda disibukkan dengan aib Anda dan Anda gak ngurus orang, itu nikmat besar. Nikmat besar ketika Anda itu dijaga hanya fokus kepada diri Anda, tidak fokus kepada urusan orang. Cuma namanya kita ini senang kepo ya. Buka Google berita apa hari ini, buka Facebook, itu yang dibahas. Nanti datang ketemu teman, itu yang dibahas lagi. Selesai. Ya, urusan Anda aja. Karena disebutkan ya, Nabi benar bersabda, rahimullahu abdan basyarahu bi uyubi nafsi. Allah merahmati seorang hamba yang Allah buat dia melek dengan aib dirinya. Dibuat sadar dengan aib dirinya sendiri. Sehingga dia sibuk memperbaiki aibnya, dia tidak ngurus aib orang. Karena dia sendiri masih banyak tembelan di mana-mana. Peluru yang ditempel itu banyak bajunya. Lihat baju orang yang bolong satu, dia sendiri robek-robek. Nah ini penting ya. Kemudian wal ijab. Ijab ini kagum dengan amal. Merasa kagum, bangga dengan amal. Ini beda tipis dengan sombong. Dia enggak sombong, cuman merasa dirinya lah yang beramal. Istilahnya ya, ini biasanya penyakit ini untuk orang yang beramal soleh. Kalau orang maksiat jarang kena ujub. Ujub ini penyakit orang yang beramal. Wah ini kalau bukan saya yang memulai, nggak ada. Ya, ini pengajian ini saya yang mulai. Kalau bukan karena saya, nggak tahu. Surem, apa namanya? John ini surem. Ini saya yang menggalakkan, saya mulai. Ini hatinya, nggak ngomong dia, hatinya aja. Kalau bukan karena saya, sudah tahu sudah. Ya, John ini surem semua. Maksiat kemana-mana, balak turun, untung ada saya. Ini hebat betul. Dia nggak ngomong, cuman hatinya seperti itu. Nggak ngomong ya. Kalau ngomong ada sombong, dia ngomong. Oh ini bahaya. Ya, memang merasa senang ketika Anda diberi taufik itu bagus. Merasa senang ketika Anda bisa sholat 5 waktu tepat waktu. Anda bisa hadir majelis, Anda bisa baca Quran, senang Anda. Alhamdulillah dapat taufik ya Allah, itu bagus. Yang nggak boleh itu ketika Anda merasa saya yang beramal, tanpa memandang ini dari Allah ya. Kamu bisa sholat ini karena Allah, bukan karena engkau. Mantapkan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Gak ada daya upaya kecuali dari Allah.
Saya bisa kuat keliling, ini dari Allah. Orang mau menyambut saya, ya itu dari Allah. Orang kenal saya akhirnya ngundang, itu juga dari Allah. Saya nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa. Kalau Allah cabut, ya selesai sudah. Allah pindah, selesai. Ketika Allah ingin suatu kota itu ada kebaikan, maka Allah buka majelis di situ. Dengan engkau atau bukan dengan engkau, pasti buka itu. Karena engkau dimuliakan, dikasih kesempatan, jangan sia-siakan. Kalau engkau sia-siakan, nggak mungkin ada, pasti Allah kasih yang lain. Allah kasih yang lain, karena yang kehendak Allah. Anda nggak setuju, Allah setuju, pasti yang setuju itu, setujunya Allah itu yang terjadi, bukan Anda. Tapi karena Allah ingin Anda kasih kesempatan, ya ambil, jangan ngelunjak. Apa ngelunjak? Bukan karena saya nggak bisa, oh bukan. Itu Allah semua. Cuman Anda itu in ana illa abdun an'amna alaih. Dalam Al-Quran in huwa illa abdun an'amna alaih. Ketika Allah menyebutkan bahwa salah Nabi Ibrahim, dia hanya seorang hamba, seorang budak, tapi kami kasih nikmat dia. Jadi harus sadar, Anda masih budak, budaknya Allah. Cuman kasih keistimewaan. Tapi budak ya, jangan nganggap majikan loh ya. Nah, kan ada banyak pembantu. Karena ada pembantu yang dikhususkan. Nah, kamu boleh masuk ruangan pribadi saya. Ngelunjak dia, oh jangan, kamu masih budak. Nah, seperti itulah. Seandainya engkau enggak mau, Allah pilih yang lain. Karena harus ada. Jadi kalau sudah bilang kun fayakun harus ada. Entah dengan Anda atau dengan yang lain. Karena itulah seseorang ketika diberi kesempatan untuk baik, ambil. Tapi jangan merasa dialah yang bikin orang lain baik. Kan sudah Allah mentakdirkan fulan baik, kampung ini baik, negeri ini baik. Maka dengan cara apapun pasti baik. Walaupun bukan dengan Anda. Ini penyakit kita ini. Oh, kalau bukan karena kita, Ustaz yang masuk sini. Nggak tahu sudah Ustaz. Oh, iya kan deh, boleh. Jangan, ya itu ujub. Ujub ini bahaya. Bahkan disebutkan oleh Nabi, laulam tuhnibu, seandainya kalian itu nggak pernah berdosa, nggak pernah maksiat, khasyitu an tusibaku ma huwa asyadda minhu. Aku khawatir kalian akan terkena dengan yang lebih parah daripada maksiat. Kata sahabat, apa ya Rasulullah? Al-ujub, kagum. Dikasih maksiat, biar kita merasa saya juga berdosa. Orang itu, ahli taat itu, ada kalanya dikasih maksiat sama Allah, biar dia nggak terlalu merasa, oh tinggi. Oh kamu masih manusia kan? Iya ya Rob, saya masih manusia. Ada lalainya juga, ada lupanya juga, sehingga nggak mengaku nabi, nggak ngaku wali. Gara-gara dia merasa nggak pernah maksiat, sama Allah kasih maksiat, bentuk kasih sayang. Fir'aun itu, kenapa ngaku jadi Tuhan? Bukan karena badannya seteret, nggak ada. Tapi karena dia nggak pernah sakit mulai kecil. Nggak pernah sakit Fir'aun. Gara-gara itulah dia ngaku jadi Tuhan. Itulah bersyukur yang pernah sakit ya. Karena sakit itu menunjukkan Anda masih manusia bukan Tuhan. Anda bisa mati. Nah itu ya. Berarti masih makhluk, masih ciptaan. Itu ya. Bahkan pernah suatu kali Nabi itu melamar seorang perempuan dari desa mana. Akhirnya sang keluarganya itu senang, bukan main, dilamar Nabi. Sampai-sampai mengucapkan keunggulan perempuan ini. Hanya ada yang keceplosan. Alhamdulillah ya Rasul, ini putri saya ini gak pernah sakit mulai kecil. Pak Nabi, la khairu fi, gak ada kebaikannya, balik kan, gak jadi Nabi lamar. Gara-gara gak pernah sakit. Karena yang gak sakit gak ada baiknya.
Ini bukan sakit parah ya, ya gini pilek, batuk, itu menunjukkan ya Anda ini masih manusia butuh Allah. Sama, ada kalanya orang soleh itu sama Allah dibuat tergelincir. Allah yang membuat. Dibuat tergelincir sedikit agar dia merasa, ya Allah, saya sudah berusaha jadi baik, tapi tetap aja ada maksiatnya. Astagfirullah. Yang dia merasa, berarti saya ini ya semuanya dari Allah. Jadi Nabi itu mengatakan, kalau bukan karena dosa, maka aku khawatir kalian terkena yang lebih parah dari dosa. Apa? Penyakit ujub. Karena ini di sini. Ujub itu hanya di hati. Ya. Dikasih dosa, kenapa? Biar dia tahu, sebaik apapun dia, tetap ada waktunya tergelincir. Ada yang tergelincir harus ada. Sehingga guru saya pernah mengatakan, setinggi apapun derajatnya orang alim, ya, besar apapun majelisnya, dia harus punya guru. Dia harus punya guru. Kenapa? Untuk menegur dia kalau dia salah. Kalau dia nggak punya guru, semua ucapannya diiyakan semua sama umatnya. Ini ya pasti ya semua, karena mereka nganggap ini nggak mungkin salah guru saya. Tapi dia manusia, dia bukan nabi. Sehingga kata guru saya harus punya guru orang ini. Setinggi apapun jutaan dia punya umat, harus punya guru. Yang kapanpun bisa negur dia. Karena bahaya, Pak. Orang kalau sudah dia di podium, di mimbar, kayak gini nih, itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena dia menasehati. Setiap orang percaya ucapannya. Nah kalau ini nggak punya guru, bahaya. Karena nggak ada yang bisa negur dia. Ini pentingnya. Seseorang itu harus ada guru. Kalau nggak ada guru, dia merasa benar terus. Kemana-mana G terus, G ini ya G, sehingga merasa kayak dia ini, oh jadi nabi saya, dia ingin terus. Nah, ini harus punya guru, ya, yang bisa menegur dia. Kemudian dikatakan di sini wat targhib fil hilim, dan perintah untuk sabar. Ya, hilim ini atasnya sabar. Sabar itu biasanya ada orang bilang sabar ada batasnya. Kalau hilim ini tidak ada batas, selama yang disakiti dirinya, ya dirinya, di sabar itu hilim. Karena itulah ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, Allah berfirman, Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sini Ibrahim itu la'awwah, awwah ini yang sering kembali kepada Allah, halim, dan sangat sabar. Allah yang bilang, ini sifat itu nama Allah ya. Al-Halim itu nama Allah. Tapi Allah sematkan itu Nabi Ibrahim. Al-Awwahul Halim. Kapan disematkan ini? Apa amal yang menjadikan Nabi Ibrahim dapat gelar Al-Halim? Ketika diperintahkan nyembelih putranya. Ya, nyembelih putranya. Ini enggak masuk akal secara logika. Masa Allah menyuruh membunuh? Siang dibunuh anak lagi. Tapi lihat Nabi Ibrahim, kalau sudah perintah Allah mutlak, nggak ada maju mundur, nggak ada, harus dia. Itu yang bikin Nabi Ibrahim digari halim. Mungkin kalau anda ya disuruh guru anda, ayo kamu pulang, ya tusuk istrimu, waduh nggak beres guru ini. Gak jadi saya jadi jaga sampai guru, pasti gitu kita. Ini ngapa guru ini nyuruh macam-macam? Gak jauh itu. Soalnya guru bilang, ayo sekarang ini di Sumatera banyak teman-teman kita kelaparan. Ayo seperempat harta kalian sedekahkan. Seperempat harta kalian, seperempatnya aja sedekahkan. Yang punya 1 M 250 juta. Yang punya 10 juta, 2,5 juta, seperempatnya aja. Pasti bilang, wah cinta dunia, guru repot ini. Pasti gitu. Wah gak beres guru kok nyuruh gitu.
Kenapa? Masih sulit kita. Ini Nabi Ibrahim dipilih Halil karena nggak pernah maju mundur kalau sudah pemerintah. Nggak pernah maju mundur. Allah suruh langsung beliau gerak. Langsung beliau gerak. Ya, nah ini yang menjadikan Nabi Ibrahim dipilih Halil. Ya, sabar ketika disuruh nyembelih putranya yang ditunggu-tunggu. Ya, 100 tahun lebih nggak punya anak. Setelah punya anak sudah agak dewasa berbelasan, suruh nyembelih ya. Tapi perintah ketika baru lahir Nabi Ismail ini disuruh oleh Allah, Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan putranya ke lembah yang kosong kerontang. Apa itu? Yaitu Ka'bah, cikal bakal Mekah. Mekah dulu nggak ada kota. Taruh situ, ya. Sehingga Siti Hajar ini sampai bilang, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Ya Ibrahim, apakah Allah yang menyuruh engkau dengan seperti ini? Kamu taruh aku dan bayimu yang si merah ini ke tempat yang kering ini, nggak ada siapa-siapa ini. Apa kata Ibrahim? Ibrahim nggak noleh ke belakang, nggak noleh, cuma ngantuk aja. Kenapa? Kalau noleh nggak kuat, hati nggak kuat, nggak tega. Pasti Nabi Ibrahim di situ tinggal dulu. Udah, disuruh naruh tinggal. Ini kata Siti Hajar, idan la yuhibuna. Kalau itu tidak mungkin Allah membiarkan kita. Silakan berangkat ke Palestina, jalan kaki. Nangis Nabi Ismail. ASI sudah habis. Ya, Siti Hajar jalan lihat ada fata morgana di Bukit Sofa, dikira ada air ke sana, kosong. Lihat di Marwah ada fata morgana, ke situ lagi sampai 7 kali. Lalu dihantarkan kaki Nabi Ismail ada curahan air. Zam, kumpullah. Jadilah akhirnya kumpulan air namanya Zam. Nah, baru akhirnya 1-2 orang yang kafilah itu mampir sampai jadi perkampungan. Itulah asal kota Mekah di sini. Ya ini Allah yang ngatur. Anda jangan suudzon dulu. Karena kita ini suudzon dulu. Wah, masa disuruh kayak gini? Ya, ada kalanya perintah Allah itu lewat guru. Ada kalanya lewat orang tua. Ya, itu aja sudah. Anda nggak usah cari tahu apa sebabnya, turuti aja. Karena Allah sudah nyuruh, itu pasti ada kebaikan. Ya, pasti ada kebaikan. Kemudian wahtimalil ada yaitu tahan akan gangguan. Kita dianjurkan untuk tahan akan gangguan. Disebutkan tidak ada seorang nabi kecuali dia pasti diganggu kaumnya. Pasti. Dan pewaris nabi juga seperti itu. Dia pasti diganggu kaumnya. Ya ganggunya macam-macam, Pak, macam-macam. Tapi harus sabar. Ya, harus sabar. Nabi Yunus ketika kaumnya itu enggak nurut-nurut, akhirnya beliau keluar, ya sudah. Tunggu aja adab Allah. Keluar dari kampung situ Nabi. Sama Allah ditegur. Kenapa? Kenapa gak sabar? Harusnya sebelum ada perintah keluar jangan keluar. Nabi Yunus keluar, akhirnya kemakan ikan pun, ditelan ikan pun. Gara-gara gak sabar. Harusnya sabar. Kalau belum ada perintah keluar jangan keluar. Kita di situ aja. Nah, Nabi Yunus ditegur sama Allah. Karena kurang sabar, padahal Nabi Yunus ini dakwanya lama, Pak. Mungkin sudah jengkel, ya sudah tak tinggal aja. Nah, tapi ini sama Allah ditegur, tidak boleh kayak gitu. Subhanallah, setelah ditinggal Nabi Yunus, kaumnya sadar, hanya beriman semua. Nabi Yunus datang lagi setelah 40 hari di perut ikan kut itu, datang lagi beriman semua kaumnya. Kaget, saya tinggal kok beriman semua. Karena dia ditegur oleh Allah yang menggerakkan mereka. Tanpa Nabi Yunus pun Allah bisa bilang kun fayakun, beriman, selesai. Tapi mengapa Allah kirim dulu untuk ujian Nabi, diuji dulu? Harus ada ujiannya, Pak.
Ya. Wal afu, sifat mau memaafkan, itu harus. Wal i'rad anil jahili, tidak menggubris ucapan orang-orang yang nggak ngerti. Ya, termasuk akhlak yang mulia, acuh tak acuh pada ejekan orang. Kritikan, ejekan, bully, acuh tak acuh. Kalau Anda menjawab, ngeladeni, itu berarti akhlak Anda nggak baik. Karena kita sering nih terpancing di Facebook ya, guru kita dicela, guru saya dicela, saya balas nih. Nah, Arif anil jahili, mereka orang bodoh, berpaling. Apa dia berpaling? Gak usah dilayani. Oh enggak usah, ini sudah ejek. Guru saya harus saya lawan loh. Ini orang bodoh. Alangnya Anda itu, kalau sama orang gak ngerti, wa'arid anil jahili dalam Al-Quran. Berpaling dari orang bodoh, biarkan. Disebutkan tiada ciri-ciri hamba-hamba Allah yang benar-benar. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan jika mereka diejek, dicaci, diajak debat orang-orang yang jahil, qalu salama. Mereka mengucapkan salaman. Assalamualaikum. Berarti enggak usah dilatih. Sampai gini. Berapa ya? Assalamualaikum. Nggak usah dilatih nih. Sama kayak di Facebook nih. Ada orang gini, nggak mau ngetik, ya nggak usah. Terus tinggalkan. Ya, jangan Anda menambah keruh hati Anda gara-gara gitu. Kita ini punya hati biar tenang. Malah bikin nggak tenang hati, tutup HP-nya selesai. HP itu ada biar Anda tenang. Ini enggak. Tenang hati ya, bikin kopi enak. Tahu-tahu buka HP jadi sumpah, berarti HP Anda berbahaya. Nggak usah HP yang 3 hari, insya Allah tenang hati. Nggak bisa Ustaz kalau nggak tahu kabar hari ini, kayak bingung gitu. Nggak usah bingung. Kalau sesuatu yang bikin Anda sumpah, tinggalkan. Dan nggak dosa, Anda nggak HP itu nggak dosa. Biar orang ngomong Anda kuper, kah ini, kah ketinggalan berita, urusan mereka semua. Urusan mereka, jangan kita peduli. Ya, jangan peduli. Ya. Nah, itu diantara sifat yang mulia, sifat yang yang terpuji. Apa itu? Berpaling dari orang yang bodoh. Berpaling itu apa? Gak usah ditulis. Gak usah. Ya, yang komplain pengajian, itu apa pengajian? Suaranya keras betul, sampai kemana-mana. Cukup yang dengar yang di dalam aja, nggak usah di luar. Wa'arid anil jahilin. Macam-macam. Apa ini? Macam-macam sudah. Rata-rata yang komplain yang nggak pernah hadir. Rata yang komplain nggak pernah hadir. Karena itu dibilang jahili. Wa'arid anil jahilin. Berpaling dari orang yang nggak ngerti. Nggak usah digubris. Kalau Anda jawab, Anda sama jahilnya, itu aja. Ketika Anda melayani orang jahil, Anda sama jahilnya kayak dia. Aja, itu. Kayak contoh anak kecil, anak TK mau debat Anda politik, aduh sudah usah, dikasih permen, beli permen situ, nggak usah ngurus politik sama saya, nggak ngerti, nggak usah. Ya itu akhlak ya. Nah, kemudian, Allah Taala berapa? 4 menit, ya. Tabarukan dengan ayat tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilka darul akhirah, itulah rumah akhirat, itu surga yang kami siapkan untuk orang-orang yang gak ingin ketinggian di bumi. Gak ingin ketinggian, ya, wis duduk biasa. Yang gak pengen tinggi dari jabatan, gak pengen tinggi dalam harta, gak pengen. Jadi orang biasa aja. Itu ciri-ciri ahli surga itu.
nggak pengen ya. Tapi Anda jangan suudzon. Kalau ada pangkat tinggi, wah bukan ahli surga nih, bukan. Ini yang nggak ingin. Di sini Allah menyebutkan yang nggak ingin ketinggian di bumi. Pengen ditokohkan nggak boleh. Ditokohkan orang, Anda nggak ada keinginan, bagus nanti. Ya, saya dihormati orang sebenarnya saya nggak ingin dihormati, tidak apa-apa. Yang penting hati Anda nggak ada keinginan. Yang bermasalah itu kalau hati Anda ada keinginan, ini yang bermasalah. Yang masalah kalau ada keinginan. Karena itu disebutkan itu surga kami jadikan, kami siapkan untuk orang-orang yang nggak ingin uluwan fil ardh, ketinggian, keagungan, kemuliaan di bumi. Kalau di akhirat kejar, di bumi jangan. Wala fasada, dan juga tidak ada keinginan membuat kerusakan. Apa hubungan antara senang ketinggian dengan senang kerusakan? Rata-rata orang kalau sudah pengen sesuatu yang tinggi di masyarakat pasti akan jegal, pasti akan memfitnah A biar gak dipilih, fitnah B biar dia ini dianggap orang buruk, biar dia yang baik. Fasada, ini namanya kerusakan. Kalau sudah orang pengen sesuatu di dunia, pengen paling unggul, paling ini, dia akan menjegal. Dia akan menjegal. Karena cuma satu kursinya. Dia akan menjegal. Nggak ada dua raja di satu negeri. Cuma satu raja itu. Berarti apa? Dia harus menyingkirkan raja satu. Di Cina itu, ya, kalau ada raja punya 2 istri dan masing-masing punya anak, ini harus ada yang dibunuh agar yang jadi satu. Nggak bisa nggak membunuh, harus ada yang dibunuh, lalu disingkirkan, dibuat lumpuh. Yang penting yang layak cuma satu, karena nggak ada raja 2 di satu negeri. Nah, seperti itu kaitannya. Orang kalau sudah ingin ketinggian, dia pasti jegal. Itulah Allah mengaitkan antara uluwan dan fasad. Ketinggian menyebabkan kerusakan. Karena itulah disebutkan oleh Mahatma Gandhi. Ya, ini saya nggak mau menyebutkan orang kafir di majelis mulia, tapi ucapannya baik ya. Ambillah telur walaupun keluar dari dubur ayam. Ini bagus. Dia mengatakan bumi ini sangat mencukupi untuk kebutuhan manusia. Tapi bumi nggak cukup untuk kerakusan manusia, nggak cukup. Kalau sudah urusan rakus nggak cukup bumi. Tapi kalau urusan butuh cukup. Ini orang Hindu ini, ya. Tapi ucapannya bijak. Ya. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita pada yang akan datang. Insya Allah. Alhamdulillah. Muhammad SAW. لأنه في الدنيا يسر يوم شكر فرج ونسينا وعز الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخلا قيام لما نحضر بالخير وكل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون واكر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.